Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 9 tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lukman Alvin Fuadi dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Yasla Nuraini dengan NPM akhir 330. Saya Rosita Ilvina Orvalinsa, NPM 240 130 10323. Nama saya Nuriza Safira dengan NPM 240 130 10297. Perkenalkan, nama saya Putri Azara Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Saya Sinta Widi Cahyani dengan nomor NPM akhir 045. Di dalam sistem akuntansi pembelian ada beberapa fungsi penting yang saling terhubung. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu tugasnya dia itu mengurusi data stok barang, kayak cek jumlah barang yang masih ada, dan dia itu memberikan info kalau ada barang yang perlu dibeli. Nah, mereka juga yang bakal menerima barang baru dan memastikan barang itu sesuai dengan pesanan. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian itu memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memilih supplier, negosiasi harga, sampai membuat surat pesanan. Jadi mereka ini yang pastiin perusahaan dapat barang bagus dengan harga yang masuk akal. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu memiliki tugas yaitu menerima barang fisik dari supplier. Mereka itu harus teliti, harus mengecek satu persatu apakah barang yang datang itu sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Nah, kalau ada barang rusak atau kurang, bagian ini yang langsung dilaporkan. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, yang bagian nyatet semua transaksi pembelian mulai dari pemesanan, penerimaan barang sampai pembayaran ke supplier. Akuntansi ini tuh penting banget buat menyusun laporan keuangan yang rapi dan akurat. Intinya semua fungsi ini tuh harus bekerja sama dengan baik. Biar apa? Biar proses pembelian perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Seperti itu. Di dalam sistem akuntansi pembelian ada beberapa fungsi penting yang saling terhubung. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu tugasnya dia itu mengurusi data stok barang, kayak cek jumlah barang yang masih ada, dan dia itu memberikan info kalau ada barang yang perlu dibeli. Nah, mereka juga yang bakal menerima barang baru dan memastikan barang itu sesuai dengan pesanan. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian itu memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memilih supplier, negosiasi harga, sampai membuat surat pesanan. Jadi mereka ini yang pastiin perusahaan dapat barang bagus dengan harga yang masuk akal. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu memiliki tugas yaitu menerima barang fisik dari supplier. Mereka itu harus teliti, harus mengecek satu persatu apakah barang yang datang itu sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Nah, kalau ada barang rusak atau kurang, bagian ini yang langsung dilaporkan. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, yang bagian nyatet semua transaksi pembelian mulai dari pemesanan, penerimaan barang sampai pembayaran ke supplier. Akuntansi ini tuh penting banget buat menyusun laporan keuangan yang rapi dan akurat. Intinya semua fungsi ini tuh harus bekerja sama dengan baik. Biar apa? Biar proses pembelian perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Seperti itu. Saya akan menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Pada tahap awal, bagian gudang berperan penting. Mereka harus membuat surat permintaan pembelian jika stok barang di gudang mulai menipis. Surat ini dikirimkan ke bagian pembelian. Kalau barang tersebut bukan stok dari gudang, melainkan barang langsung pakai, maka bagian yang membutuhkan barang tersebut langsung mengajukan permintaan ke bagian pembelian. Semua permintaan ini harus ditulis untuk memudahkan pencatatan dan pengawasan. Yang kedua yaitu prosedur permintaan, penawaran harga, dan pemilihan pemasok. Setelah menerima permintaan pembelian, bagian pembelian akan melakukan permintaan penawaran harga ke beberapa pemasok. Tujuannya yaitu untuk mencari informasi terbaik mengenai harga, kualitas barang, serta syarat-syarat pembelian lainnya seperti metode pembayaran dan waktu pengiriman.
Dari hasil penawaran tersebut, perusahaan akan menentukan pemasok mana yang paling memenuhi kebutuhan, baik dari sisi harga, kualitas maupun dari sisi pelayanannya. Dalam pemilihan pemasok, ada 3 sistem akuntansi pembelian yang biasanya digunakan. Yang pertama ada sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung. Dalam sistem ini, bagian pembelian langsung memilih pemasok tanpa proses permintaan penawaran harga. Biasanya acara ini dipakai untuk pembelian barang dengan nilai kecil dan kebutuhan yang sifatnya mendesak. Yang kedua ada sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Pada sistem ini, bagian pembelian tetap mengirimkan permintaan harga ke minimal 3 pemasok. Setelah itu akan dilakukan evaluasi penawaran dan dipilih pemasok yang menawarkan harga dan syarat terbaik. Jadi ada proses perbandingan tertentu terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Dan yang ketiga yaitu sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Untuk pembelian dalam jumlah besar atau proyek-proyek penting, perusahaan menggunakan sistem lelang. Panitia lelang dibentuk untuk mengundang beberapa pemasok, lalu memilih pemenangnya melalui proses seleksi berdasarkan harga dan kualitas penawaran. Dan prosedur yang ketiga ada prosedur order pembelian. Setelah memilih pemasok, bagian pembelian membuat dan mengirimkan surat order pembelian. Surat ini juga diberitahukan ke bagian lain di perusahaan, seperti bagian penerimaan barang dan bagian pencatatan utang, supaya mereka tahu ada pembelian yang akan datang. Keempat yaitu prosedur penerimaan barang. Jika barang ini dari pemasok sudah sampai, bagian penerimaan akan menerima jenis, jumlah, dan mutu barangnya. Setelah diperiksa, mereka akan membuat laporan penerimaan untuk memastikan barang sudah diterima sesuai dengan pesanan. Kelima yaitu prosedur pencatatan utang. Bagian akuntansi lalu mengecek semua dokumen seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Setelah itu, bagian akuntansi akan mencatat utang perusahaan ke dalam pembukuan. Yang keenam yaitu prosedur distribusi pembelian. Yang terakhir ini merupakan biaya pembelian ini dibagikan atau didistribusikan ke akun-akun yang sesuai. Data ini dipakai untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian ini yaitu yang pertama ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua yaitu order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Keempat total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen apa saja yang digunakan. Pertama ada surat permintaan pembelian, lalu ada surat permintaan penawaran harga, lalu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, dan bukti kas keluar. Yang pertama ada surat permintaan pembelian, mana dokumen ini dokumen internal yang dibuat oleh bagian pengguna barang seperti gudang, produksi, dan administrasi untuk meminta bagian pembelian membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada surat permintaan penawaran harga. Surat ini dikirim oleh bagian pembelian ke beberapa pemasok untuk meminta informasi harga, syarat pembayaran, dan spesifikasi barang atau jasa sehingga perusahaan bisa membandingkan harga dan kualitas yang cocok. Lalu selanjutnya ada surat order pembelian. Ini dokumen resmi yang dikirimkan kepada pemasok sebagai konfirmasi pesanan setelah penawaran disetujui. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Ini itu sebagai dokumen yang dibuat oleh bagian gudang setelah menerima barang dari pemasok untuk mencatat jumlah dan kondisi barang yang diterima. Selanjutnya ada surat perubahan order. Surat ini digunakan untuk mengubah isi order pembelian yang sudah dikirim. Jika ada perubahan kuantitas, harga, jadwal pengiriman, dan spesifikasi barang. Yang terakhir ada bukti kas keluar. Ini digunakan untuk mencatat dan membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan kepada pemasok.
Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan, yakni ada 4. Pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register, yakni untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai atau transfer dari perusahaan kepada pihak lain, misalnya pemasok, karyawan, atau pihak ketiga. Yang kedua ada jurnal pembelian, yakni jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Nah, yang ketiga ada kartu utang. Di sini itu sebagai buku bantu yang mencatat saldo utang perusahaan kepada masing-masing atau tiap pemasok. Yang terakhir ada kartu persediaan, di mana digunakan untuk memonitor jumlah barang yang masuk, keluar, dan sisa persediaan barang di gudang. Biasanya setiap jenis barang punya satu kartu persediaan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian. Tujuan utama dari pengendalian internal ini adalah untuk menjaga aset perusahaan seperti persediaan, mengelola liabilitas seperti utang dagang dengan baik, dan memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi yang tercatat. Untuk itu, ada beberapa unsur penting yang perlu diterapkan dalam sistem pengendalian internal pembelian, yaitu yang pertama ada organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda. Lalu yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang jelas, dan praktik yang sehat dalam pelaksanaan transaksi. Di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing unsur ini. Selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut tentang unsur-unsur pengendalian internal yang penting dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu organisasi. Nah, pemisahan tugas sangat penting dalam memastikan tidak ada satu orang yang menguasai seluruh proses. Jadi, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan barang dan fungsi akuntansi. Juga dengan fungsi penerimaan barang harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang untuk menjaga independensi dan akurasi. Lalu yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Semua transaksi harus melalui otorisasi yang jelas, seperti surat permintaan pembelian harus disetujui oleh pihak berwenang seperti fungsi gudang atau pemakai barang. Lalu surat order pembelian harus diotorisasi oleh bagian pembelian, dan laporan penerimaan barang harus diotorisasi oleh pihak yang menerima barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Beberapa praktik penting dalam pengendalian internal ini adalah menggunakan nomor urut tercetak pada setiap dokumen transaksi. Pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tawar-menawar harga yang bersaing. Dan pemeriksaan barang yang diterima harus sesuai dengan surat order pembelian yang telah diajukan. Semua hal ini membantu menjaga transparansi dan keakuratan dalam proses pembelian. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana penjelasan unsur pengendalian internal organisasi dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama mengenai pemisahan fungsi pembelian dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk memeriksa barang yang diterima dan memastikan barang tersebut sesuai dengan surat order pembelian. Fungsi ini terpisah dari fungsi pembelian untuk menghindari resiko kesalahan atau penyalahgunaan. Lalu, pemisahan fungsi pembelian dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat transaksi seperti utang dan persediaan. Fungsi ini terpisah dari fungsi pembelian untuk memastikan keakuratan dalam pencatatan tersebut. Lalu yang terakhir, pemisahan fungsi penerimaan dari fungsi penyimpanan barang. Fungsi penerimaan memeriksa barang yang datang, sedangkan fungsi penyimpanan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan barang dengan baik. Pemisahan ini membantu menjaga ketelitian dan keandalan data persediaan yang tercatat. Dengan pemisahan yang jelas ini, kita bisa mengurangi resiko kecurangan dan memastikan setiap proses berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Baik, saya lanjutkan. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi, setiap transaksi keuangan dalam organisasi itu harus melalui otorisasi dari pihak yang berwenang untuk memastikan keabsahan dokumen. Dilakukan dengan tanda tangan pada dokumen pendukung dan dicatat dalam sistem akuntansi. Kemudian, ada jenis dokumen dalam proses pencatatan. Yang pertama, surat permintaan pembelian.
dibuat oleh fungsi gudang atau pemakai barang untuk pengadaan barang. Yang kedua, order pembelian yang diotorisasi oleh fungsi pembelian untuk melanjutkan permintaan ke pemasok. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan untuk memastikan barang diterima sesuai dengan order. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar yang dimana digunakan untuk mencatat pembayaran berdasarkan dokumen pendukung seperti faktur dan pemasok. Selanjutnya yang kedua ada prinsip dasar dalam pencatatan tersebut. Yang pertama ada semua transaksi harus dicatat berdasarkan dokumen sumber yang lengkap untuk memastikan akurasi data, sehingga pencatatan hanya boleh dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang. Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni praktik sehat dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, bagaimana sih untuk praktik sehat itu direalisasikan dalam akuntansi pembelian? Jadi, menggunakan dokumen bernomor yang tercetak dan urut untuk memastikan transparansi. Selanjutnya, memilih pemasok berdasarkan perbandingan harga bersaing untuk menghindari pengeluaran yang tidak efisien. Kemudian memastikan barang diterima dan diperiksa oleh fungsi penerimaan yang berwenang. Kemudian untuk merealisasikan praktik tersebut, kita juga harus memperhatikan prosedur pembayaran serta rekonsiliasi dan kontrol akun utang. Jadi yang pertama, prosedur pembayaran itu dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran untuk mendapatkan diskon tunai atau cash discount. Kemudian bukti kas keluar dicap lunas setelah cek pembayaran diterbitkan dan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian yang rekonsiliasi dan kontrol akun utang ini dilakukan secara periodik untuk mencocokkan data antara buku besar dengan catatan pembantu. Dan praktik ini juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagan alir yang menggambarkan sistem pembelian kredit pada bagian gudang. Dimulai pada membuat surat permintaan pembelian, yaitu ketika persediaan barang mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Kemudian bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Yang pertama adalah nomor 1 yaitu surat permintaan pembelian, yaitu surat permintaan pembelian ini kemudian diteruskan. Dan nomor 2 yaitu kemungkinan adalah salinan lain dari permintaan pembelian yang sama. Kemudian ada surat order pembelian, yaitu berdasarkan surat permintaan pembelian dibuatlah surat order pembelian ini. Kemudian pada laporan penerimaan barang, yaitu ketika barang diterima, dibuatlah laporan penerimaan barang. Kemudian ada kartu gudang yang ditandai dengan simbol T, yaitu laporan penerimaan barang ini kemudian digunakan untuk memperbarui kartu gudang yang mencatat keluar masuknya barang. Kemudian ada N. Nah, N ini simbol yang memungkinkan menunjukkan suatu proses atau departemen lain yang terlibat setelah pembuatan surat order pembelian. Kemudian pada angka 5 dan 6 memungkinkan merujuk pada salinan dokumen atau tujuan distribusi dokumen. Misalnya, salinan surat order pembelian yang mungkin dikirimkan ke pemasok atau bagian keuangan, dan salinan laporan penerimaan barang yang mungkin juga didistribusikan kepada bagian lain. Selanjutnya adalah bagian pembelian. Yang pertama terdapat kotak yang berisi surat permintaan pembelian. Nah, ini tuh inisiatif pembelian berasal dari bagian yang membutuhkan barang, yang kemudian membuat dan mengirimkan surat permintaan pembelian ke bagian pembelian. Selanjutnya pada kotak bagian pembelian, yaitu bertanggung jawab untuk mencari penawaran harga dari berbagai pemasok. Hal ini penting untuk mendapatkan harga dan persyaratan terbaik. Selanjutnya, kotak perbandingan harga, yaitu setelah menerima penawaran, bagian pembelian melakukan analisis perbandingan harga. Nah, hasil perbandingan ini menjadi dasar untuk memilih pemasok. Selanjutnya, kotak surat order pembelian. Berdasarkan pemasok yang dipilih, bagian pembelian menerbitkan surat order pembelian. Dokumen ini adalah pesanan resmi kepada pemasok dan biasanya dibuat dalam beberapa salinan untuk didistribusikan ke pihak terkait, yaitu pemasok, gudang, akuntansi, dan arsip.
Selanjutnya adalah pengiriman ke pemasok. Nah, salinan surat order pembelian tadi dikirimkan ke pemasok sebagai instruksi untuk mengirimkan barang. Kemudian, saat barang tiba, bagian gudang bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa barang tersebut sesuai dengan surat order pembelian tadi. Kemudian, setelah diperiksa, bagian gudang membuat laporan penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Laporan ini juga didistribusikan kepada pihak terkait, yaitu pembelian, akuntansi, dan arsip. Kemudian terdapat faktur dari pemasok. Nah, ini sebagai tagihan atas barang yang telah dikirimkan. Selanjutnya, faktur diproses oleh bagian yang berwenang, biasanya adalah bagian akuntansi. Kemudian, proses ini melibatkan pencocokan faktur dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang untuk memastikan kebenaran tagihan. Nah, kemudian pada slide ini melibatkan bagian penerimaan, bagian utang, dan bagian kartu persediaan. Kita mulai dari bagian penerimaan dulu, dari sisi kiri. Nah, saat barang tiba dari pemasok disertai dengan surat pengantar. Kemudian, bagian penerimaan menerima kiriman barang dan surat pengantar dari pemasok. Dokumen dari pemasok yang berisi daftar barang yang dikirim, yaitu surat pengantar tadi. Kemudian terdapat SOP, yaitu surat order pembelian. Nah, salinan surat order pembelian diterima oleh bagian penerimaan. Selanjutnya, bagian penerimaan melakukan pemeriksaan fisik barang yang diterima, membandingkannya dengan surat order pembelian dan surat pengantar. Kemudian, setelah diperiksa, dibuatlah laporan penerimaan barang yang mencatat detail barang yang diterima dan kondisinya seperti apa. Kemudian pada SOP 1, yaitu salinan laporan penerimaan barang penerimaan barang dilampirkan pada salinan surat order pembelian. Kemudian, laporan penerimaan barang pada nomor 1, yaitu salinan laporan penerimaan barang juga diproses. Kemudian, barang yang diterima bersama dengan salinan dokumen dikirimkan ke bagian gudang. Nah, pada angka 9 yaitu menunjukkan arsip atau penyimpanan dokumen di bagian penerimaan. Setelah itu kita beralih ke bagian utang atau akuntansi. Nah, nomor 1 itu bagian utang menerima salinan surat order pembelian. Kemudian pada nomor 3, bagian utang juga menerima salinan laporan penerimaan barang atau LPB. Kemudian pada faktur, yaitu bagian utang menerima faktur atau invoice dari pemasok. Setelah menerima faktur, kemudian bagian utang membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. Biasanya, untuk memastikan kesesuaian jumlah, harga, dan jenis barang. Nah, jika faktur sudah sesuai, bagian utang bisa membuat bukti kas keluar sebagai dasar pembayaran. Kemudian, pada nomor 1 dan 4 yaitu faktur, LPB, dan SOP, yaitu salinan faktur atau laporan penerimaan barang dan surat order pembelian dilampirkan pada bukti kas keluar. Selanjutnya terdapat register bukti kas, yaitu bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas ini. Pada angka 10 menunjukkan proses lebih lanjut terkait pembayaran atau pencatatan. Kemudian simbol T menunjukkan arsip atau penyimpanan dokumen di bagian utang. Dan selanjutnya pada bagian terakhir yaitu bagian kartu persediaan pada sisi kanan. Bagian kartu persediaan menerima salinan laporan penerimaan barang. Kemudian bagian kartu persediaan juga menerima salinan bukti kas keluar untuk mencatat pembelian tunai atau sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, informasi dari register bukti kas digunakan untuk memperbarui kartu persediaan. Nah, bagian kartu persediaan mencatat penambahan persediaan berdasarkan laporan penerimaan barang. Pada simbol N, menunjukkan arsip atau penyimpanan dokumen di bagian kartu persediaan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jadi, dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek penyelenggaraan, register bukti kas keluar, dan register cek. Prosedur permintaan pembelian, permintaan penawaran harga,
dan pemilihan pemasukan order pembelian dan penerimaan barang dalam situs komputer tidak banyak berbeda dengan sistem akuntansi pembelian dalam sistem manual. Di sini kami sudah menyiapkan bagian proses dari arsip transaksi pembelian yang diserahkan ke operator komputer dengan menggunakan 4 kali run. Nah, run yang pertama yaitu meliputi kegiatan editing arsip transaksi pembelian mengenai reasonables dan kelengkapannya. Dan run 1 ini dihasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan control totals. Kemudian run 2 meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sahih untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Keluaran run ini adalah laporan kesalahan dan control totals, register bukti kas keluar, arsip induk utang yang diupdate, dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Kemudian run 3 yaitu pengolahan pembayaran bukti kas keluar. Dalam run 3 ini, arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar dan dihasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu run 4, pita bukti kas keluar yang harus dibayar diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk utang.